pada saat sesi question and answer, nanti bisa raise your hand. Seperti itu mungkin kira-kira aturan permainan kita di dalam webinar kali ini. Makasih, langsung saja saya ke Budi dan Surwako untuk menyampaikan dulu materinya. Silakan Mas Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya tadi seperti disampaikan Pak Arif, saya Budi, saat ini di Surwako, lebih banyak di Vale. Nah ini pada pagi hari ini mungkin kita banyak diskusi saja, saling sharing saja. Saya yakin di sini juga banyak yang sudah ahli juga di bidang nikel tentang bagaimana nikel market, kemudian processing-nya, karena ini sangat hubungannya sangat erat, dan juga nanti bagaimana sih potensi atau opportunity di masa yang akan datang terhadap nikel market ini, pengembangannya, terutama untuk di negara kita, karena negara kita memang salah satu yang reserve-nya memang paling besar ya di dunia ya. Oke, mungkin kita mulai saja, tapi karena ini saya pakai handphone, sharingnya mungkin kalau misalnya mungkin ada sedikit gangguan atau mungkin gambar saya nggak muncul presentasinya, saya mohon maaf. Oke, kita mulai dulu. Oke, sudah terlihat ya ininya ya, slide-nya ya? Ya, terlihat Mas. Terlihat, Oke, terlihat. ya. Oke, jadi mungkin kita masuk ke bagian pertama saja. Ini tentang sebelum masuk ke market, penggunaan nikel dan bagaimana processing-nya, kita masuk di bidang geologinya dulu ini, karena kita mungkin kebanyakan di sini adalah geologis yang berkecimpung di dunia ini. Bagaimana eksplorasi kemudian penambangan dari nikel itu sendiri. Jadi kita mulai saja. Kalau di Indonesia ini kita lebih banyak mengenal nikel laterite. Sebenarnya di dunia ini ada dua jenis tipe endapan nikel. Yang pertama itu tipe nikel laterite seperti yang banyak ada di negara kita, dan yang kedua itu adalah tipe nikel sulfide atau sulfida. Nah, ini memang kalau misalnya laterite dia ikatan mineralnya lebih banyak ikatan oksida. Kalau misalnya sulfida ya seperti halnya mungkin di tembaga gitu, dia berikatan dengan mineral-mineral sulfida. Bahkan kalau di negara lain, misalnya di deposit yang besar itu ada di Rusia, di Norilsk, kemudian kalau misalnya di Kanada, Sudbury yang dioperasikan oleh Vale, dan juga Jinchuan di Cina itu dia berasosiasi dengan copper dan juga PGM, platinum group elemen, platinum, palladium dan lain sebagainya. Bahkan untuk coppernya dia bisa sampai 0,1% di sana. Jadi ini untuk overall. Nah ini kita bisa lihat yang dot warna kuning ini di peta ini adalah yang deposit nikel laterite penyebarannya, sedangkan untuk dot yang warna merah itu adalah deposit dari nikel sulfida yang ada di dunia. Nah, awalnya sebenarnya nikel itu lebih banyak diekstrak dari nikel sulfida, karena memang lebih mudah ya ekstraksi nikel dari sulfida dibanding nikel laterite. Dan memang untuk pada zaman-zaman dulu memang untuk ekstraksi nikel laterite itu dipandang sesuatu yang costly gitu. Nah, tapi belakangan seiring dengan menyusutnya atau depletion-nya deposit nikel sulfida, sekarang pilihan ada di laterite, sehingga orang banyak berlomba-lomba mulai tahun mungkin 50-an ya ke sini itu untuk melakukan eksplorasi nikel laterite. Nah, sehingga ini sambil datanya dari Nickel Institute ini untuk resource sekarang memang yang besar adalah dari nikel laterite. Di dunia itu sekitar 178 juta metrik ton, gitu kan. Nah, kemudian untuk sulfidanya di sekitar 118 juta metrik ton. Nah, yang sulfida ini banyak terakumulasi di Rusia, Kanada, dan Afrika Selatan. Kemudian kalau misalnya nikel laterite ini kita bisa lihat ada di Indonesia, di Australia, Filipina, dan New Caledonia yang cukup besar. Oke,
Nah, dari sisi reserve, kalau kita lihat saat ini, kita lihat yang sebelah kiri ya, nickel reserve by country, memang kalau Indonesia reserve-nya masih cukup yang paling besar ya dari data yang ada. Ini saya ambil dari Statista, itu kita punya sekitar 21 juta ton nikel. Yang kedua disusul oleh Australia. Nah, sayangnya memang kalau di Australia nikel laterite-nya memang meskipun dia besar, reserve-nya cuma memang belum banyak dikembangkan. Di sana sekarang karena deposit nikel sulfide-nya masih cukup besar, mereka masih lebih fokus ke deposit nikel sulfide-nya. Kemudian ada Brasil juga dan juga Rusia, Filipina dan lain-lain. Dari sisi produksi juga untuk di 2019 kita yang paling besar untuk produksi nikel dunia ya. Indonesia yang paling besar sekitar 800.000 kiloton di 2019 disusul oleh Filipina. Sebenarnya Indonesia dan Filipina ini berlomba ya, seperti berlomba, tetapi belakangan dengan munculnya apa namanya smelter-smelter baru di Indonesia, kita sekarang mulai jauh di atas Filipina. Ini bisa kita lihat lomba antara Indonesia dan Filipina. Kalau kita lihat dari 2009 sampai 2013 masih relatif sama ya. Yang biru itu Indonesia, yang orange itu Filipina. Jadi memang relatif sama, tapi ada beberapa, misalnya di 2012 kan pernah dulu ada ekspor ban yang secara parsial gitu kan, yang menurunkan produksi yang di Indonesia. Kemudian implementasi di 2014, implementasi Minerba juga kita produksi nikelnya jadi turun, sementara Filipina masih tetap produksi. Pada saat itu juga, pada saat produksi Indonesia turun, Filipina yang menggantikan suplainya. Dan memang supply ini paling besar, sementara mulai dari sekitar 2005 sampai sekarang memang terbesar masih di China. Ini ya, kenapa nanti kita akan bahas ininya berikutnya. Nah, kemudian di 2017 menarik karena dengan beroperasinya smelter-smelter nikel seperti yang ada di Singsan, yang ada di Morowali, kemudian yang ada di Konawe, di Harita, di Obi, itu ini yang membuat produksi nikel di Indonesia kembali bergairah. Selain itu juga mungkin memang ada beberapa yang memang sempat ada relaksasi. Sehingga mulai 2017, 2018 sampai 2019 produksi kita naik kembali. Jauh, bahkan hampir 2 kali dari Filipina. Juga ada faktor juga di mana Filipina sempat memban karena menstop beberapa tambangnya karena alasan enviro. Nah, mungkin sekarang kita bahas mengenai nikel product gitu kan. Nah, mungkin kita banyak dengar ferronikel atau Feni, kemudian nickel matte gitu, terus juga kemudian kita dengar juga NPI. Tapi apakah benar-benar itu nikel product yang finalnya? Nah, kita bisa lihat sebenarnya nikel product itu secara umum dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama nikel class 1, ini bisa dibilang nikel murni ya. Nikel murni ini kelas 1 ini kalau misalnya kadar nikelnya di atas 99,8% nikel. Kemudian nikel kelas 2 kalau misalnya di bawah 99,8% nikel. Ini kelas 1 dan kelas 2 ini bukan berarti yang satu grade-nya lebih tinggi dari yang lain, bukan berarti terus yang satu lebih baik dari yang lain, bukan seperti itu, tetapi dibagi berdasarkan grade nikel yang ada di dalamnya. Dan yang kelompok ketiga adalah nikel chemical. Nah, kalau kita lihat di nikel class 1 ini ada beberapa kelompok. Yang pertama misalnya electrolytic nickel. Electrolytic nickel ini ada nickel cathode, nickel round, dan nickel square. Kalau mungkin kita familiar dengan LME ya, London Metal Exchange itu kan. Harga nikel yang di LME berapa? Ya ini, material-material LME itu seperti ini nih. Nickel cathode, nickel round, nickel square. Itu material-material kelas 1, termasuk nickel pellet dia ada di situ. Nah, selain itu juga ada nickel powder, bubuk nikel gitu kan. Nah, dan juga nickel class 1 briquette. Nah, kelas 2 ini dia yang di bawah 99,8% nikel itu ada ferronikel, ada NPI, bahkan ada juga briquette yang mungkin tapi yang di bawah 99,8%
0,8%. Misalnya briket yang 95% nikel, 97% nikel itu masih masuk dalam kategori kelas 2. Kemudian ada beberapa mungkin perusahaan yang secara spesifik membuat khusus, misalnya kayak di Vale, di kami itu membuat namanya utility nickel. Mungkin ada juga yang lain nickel oxide sinter, itu 75% nikel. Nah, jadi ini memang sesuatu yang berbeda antara kelas 1 dan kelas 2. Dan marketnya, penggunaan akhirnya pun juga bisa jadi berbeda, gitu kan. Nah, kelompok yang ketiga adalah nikel sulfat atau nikel chemical, itu isinya ada misalnya nikel sulfat, itu sekitar 22% nikel, nikel nitrate itu sekitar 22% nikel, dan nikel chloride, gitu kan. Nah, kalau kita pernah dengar EV, electric vehicle, yang menggunakan nikel, baterainya itu asalnya dari nikel sulfat. Nah, kalau misalnya yang lain, misalnya nikel chloride, nikel nitrate, itu, dan juga nikel sulfat sendiri itu mungkin dipakai di tempat lain, misalnya untuk plating nikel. Ya, penyepuhan nikel itu kalau misalnya kita dengar ininya. Oke, nah, dari tadi kalau misalnya, kita kembali ke kelas 1, nikel. Jadi ini cukup menarik. Jadi kalau misalnya kelas 1 nikel ini sampai saat ini memang masih banyak didominasi oleh produsen nikel sulfida. Sedangkan untuk kelas 2 memang banyak didominasi oleh produsen nikel laterit. Nah, kenapa kelas 1 ini didominasi oleh nikel sulfida? Karena memang proses untuk mengkonversi nikel sulfida menjadi kelas 1 itu jauh lebih mudah dibanding mengkonversi nikel laterit menjadi kelas 1 nikel. Jadi kalau misalnya nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa. Jadi kelas 1 itu dia biasanya nikel sulfida itu nantinya akan diproses menjadi konsentrat, seperti kalau misalnya di tembaga gitu kan. Kemudian setelah dari konsentrat di smelting menjadi meat. Nah, meat-nya ini kan isinya nikel dan sulfida. Ini untuk dimurnikan itu biasanya masih relatif lebih mudah dibanding kalau misalnya dari nikel laterit. Kalau kita lihat nikel laterit sendiri kan yang membuat meat di dunia, dari nikel laterit sementara ini kan baru ada 2, gitu, yaitu Vale dan Eramet di New Caledonia. Eramet pun kalau nggak salah sekarang produksi nikel meat-nya mulai 2016 dia sudah stop, sehingga dia hanya produksi Fanny saja. Nah, tapi juga belakangan bisa muncul produksi nikel kelas 1 ini dari HPAL, dari hidrometalurgi, dari proses nikel laterit. Ya, jadi kita lihat tadi, kalau misalnya ini nikel laterit processing ini kita bisa ada beberapa proses pilihan. Yang pertama pirometalurgi dengan cara nickel matte. Sebenarnya nickel matte ini prosesnya hampir sama sih dengan Fanny. Bahkan kalau kita baca-baca literatur di metalurgi gitu ya, nickel matte itu hanya dibilang dia hanya sebuah variasi dari ferronikel. Kenapa seperti itu? Karena prosesnya sama. Gitu. Intinya ada drying, reduction atau calcining, smelting, kemudian ada refining. Hanya mungkin kalau di matte dia ditambahkan nikel, kemudian di proses akhirnya besinya dihilangkan. Seperti itu saja. Nah, kemudian yang proses kedua adalah ada hidrometalurgi. Ada heap leach, atmospheric leaching, dan HPAL. Tapi yang dua ini belum proven. Untuk heap leach dan atmospheric leaching ini belum proven. Sementara HPAL sudah ada beberapa yang sudah melakukan, walaupun masih ada beberapa kendala. Gitu ya. Nah, jadi kalau heap leach ini seperti mungkin di gold itu kan ore-nya ditumpuk, kemudian disiram pakai asam sulfat gitu kan. Atmospheric leaching dia pakai tank, agitated tank gitu kan, pada suhu 90 derajat Celcius. Kalau HPAL dia suhunya dinaikkan lagi ke 250 derajat Celcius plus tekanannya dinaikkan menjadi 3,3 sampai 5,5 MPa. Nah, kenapa di 250 derajat Celcius? Karena HPAL ini umumnya mengolah limonit di mana secara mineralogi yang diolah adalah goethite. Nah, goethite ini ada ikatan hidroksilnya di mana loss on ignition itu kalau nggak salah sekitar 250. Jadi memang diproses seperti itu. Hampir sama dengan kalau misalnya di RKEF ada pertanyaan, kenapa kiln itu pada saat reduction itu kita panaskan sampai 900 derajat? Ya karena intinya kalau di RKEF yang diproses adalah
serpentin, sehingga untuk memecah ikatan hidroksil pada mineral serpentin itu kita harus panaskan pada suhu sampai suhu 900 sehingga nikelnya bisa diliberasi. Sebenarnya itu intinya. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri ada nikel sulfida yang biru ya, paling atas ya, sisi kanan ada nikel laterite gitu kan. Nah, nikel sulfida tadi seperti saya jelaskan bisa dikonsentrasi, smelting, kemudian dengan matte. Kalau sudah matte bisa dimurnikan dengan bermacam-macam, bisa pirometalurgi, bisa hidrometalurgi. Ada proses kalau misalnya di Vale itu banyak lakukan karbonil. Kalau misalnya di Sumitomo dia lakukan solvent extraction dan electrowinning. Nah, ada juga beberapa yang lain juga yang melakukan electro refining. Electro refining ini untuk menghasilkan nikel cathode. Hasilnya adalah nikel kelas 1 itu kan. Nah, dari kelas 1 ini dia nikel murni, dia bisa kemudian lari kemana-mana, misalnya untuk dibuatkan nikel chemical, nikel sulfatnya gitu kan, yang akhirnya ke industri baterai. Nah, nikel kelas 1 juga bisa ke misalnya non-ferrous alloy. Non-ferrous alloy seperti apa nanti kita akan bahas. Juga untuk ke plating tadi kan, karena untuk plating butuh nikel chemical. Nah, sedangkan untuk nikel laterite yang di sebelah kanan kita bisa bagi ada limonite dan saprolite. Oke, mungkin kita familiar dengan saprolite karena saprolite lebih banyak di Indonesia yang sekarang sudah dikembangkan. Ada 2 dengan RKEF, Rotary Kiln Electric Furnace ataupun dengan blast furnace. Nah, kalau dengan blast furnace ya produknya biasanya NPI gitu kan, nickel pig iron. Kalau dengan RKF kita bisa punya beberapa option. Apakah menjadi NPI? Kalau misalnya dia kurang dari 15% nikel, dia bisa menjadi NPI. 15-40% nikel dia bisa menjadi menjadi ferronikel. Nah, memang batas 15% ini berdasarkan ISO ya. Jadi memang ada ISO-nya, standar internasionalnya bahwa Feni itu minimum harus 15%. Jadi kalau misalnya di bawah 15% dia tidak dikategorikan sebagai Feni. Nah, pilihan ketiga adalah tadi variasi dari ferronikel bisa dibuat mid. Caranya adalah dengan menambah sulfur dan melakukan converting. Nah, converting itu adalah iron removal pada produk akhirnya, sehingga besi yang hasil dari smelting itu nanti akan dihilangkan, sehingga yang tersisa adalah Feni adalah nikel dan sulfida. Kalau dia matte, dia kembali ke proses untuk nikel kelas 1. Nah, kalau misalnya limonite ada 2 opsi. Kita lakukan dengan HPAL ataupun dengan Karen. Kalau misalnya dengan Karen, hasilnya yang nanti akan membentuk nickel oxide. Ini seperti yang ada di Australia, di Yabulu Refinery, punya QNI, Queensland Nickel. Nah, opsi yang kedua adalah dengan HPAL. Nah, mungkin HPAL ini yang sekarang baru banyak berkembang di Indonesia ya, beritanya agak kenceng gitu kan. Nah, itu bisa 2 pilihan. Nanti produknya bisa MHP, Mixed Hydroxide Precipitate, ataupun MSP, Mixed Sulfide Precipitate. Untuk MHP, dia kadar nikel dan kadar kobaltnya lebih rendah. Kalau misalnya MSP dia lebih tinggi, dia sekitar 55% nikel dan 5% kobalt. Nah, dari sini nanti dari MHP, MSP ini dia bisa dimurnikan masuk ke produk nikel kelas 1. Jadi kalau misalnya kita punya nikel laterite, kita mau produksi nikel kelas 1, satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan membuat produk HPAL. Kalau misalnya dari RKEF memurnikan nikel dari ferronikel itu sangat rumit prosesnya dan kosnya sangat besar, sehingga mungkin malah menjadi tidak ekonomis. Jadi pilihannya semacam itu. Dan nanti end usage-nya adalah macam-macam, ada non-ferrous alloy, battery, plating, terus juga stainless steel. Nah, kalau misalnya kenapa banyak yang berkembang di Indonesia ya karena memang pasar stainless steel ini sangat besar. Nah, kita bisa lihat ini beberapa nickel laterite facility processing di dunia. Ini kebetulan saya compile beberapa waktu lalu. Ya, memang kalau misalnya ini yang orange, warnanya orange tua ini NPI, yang orange muda ini mid.
Kemudian yang kuning ini ferronickel, memang banyak sekali ferronickel ya di dunia ya. Kemudian Karen ada misalnya dulu di Yabulu, sekarang yang masih tersisa juga ada di Brasil, di Tocantins, punya Votorantim. Kemudian ada HPAL. HPAL ini sudah ada beberapa juga yang beroperasi, meskipun sebagian beroperasi terus akhirnya shutdown karena berbagai macam permasalahan, apakah itu permasalahan supply sulfatnya ataupun mungkin permasalahan yang lain. Yang beroperasi misalnya Goro dengan Vale, punya Vale kapasitas 60 kiloton. Yang paling tua punya Cheret di Moa, Kuba. Kemudian juga punya SMM yang sukses ini, punya SMM di Filipina di Taganito dan Coral Bay. Kalau misalnya yang terbaru yang punya China itu di Ramu Nickel, punya MCC, Metallurgical Corporation of China. Kemudian Ravensthorpe, BHP, Glencore, Murin. Ini Murin ini sempat berhenti, tapi mereka ada rencana juga untuk operasi lagi. Jadi seperti itu. Kalau untuk ferronickel ya cukup banyak ya. Yang paling dekat ya punya kit di Antam, di Pomala, kemudian Vale juga punya di Onçapuma, Anglo punya beberapa, Anglo Amerika di Brasil, di Barro Alto, Codemin gitu kan. Kemudian di Jepang ada beberapa. Kemudian ada perusahaan baru namanya SOT32, dia mengakuisisi ferronickelnya BHP di Cerro Matoso di Kolombia. Nah, ini adalah bagaimana hubungan antara ore type dengan processing type. Nah, kita bisa lihat ke ore type dari sisi kiri ini deposit nikel ini macam-macam ininya ya, dari sisi geologi kan mungkin ada limonite, saprolite. Kalau misalnya di dalam ininya sebenarnya di antara saprolite dan limonite itu ada clay, tetapi dia kadang ada, kadang tidak, tergantung dari situasi. Kemudian limonite, yellow limonite yang isinya goethite dan red limonite yang isinya hematite. Memang kalau misalnya deposit limonite itu host mineralnya itu memang lebih banyak oleh goethite gitu kan. Ya seperti halnya misalnya kalau kita di tembaga bicara host mineralnya apa, chalcopyrite gitu kan. Nah ini kalau misalnya di nikel ini, kalau di limonite memang dia banyak di host oleh goethite dan juga manganese oxide, misalnya asbolen, litioporit gitu kan. Nah, kemudian kadang-kadang juga di beberapa tempat di host juga oleh clay mineral seperti smectite gitu kan, saponite gitu. Nah itu biasanya hasil presipitasi di tempat yang terletak di antara limonite dan saprolite. Gitu. Nah, tapi biasanya presipitasi ini terjadi kalau misalnya di dalam bedrocknya dia kaya oleh Ca dan Al. Nah Ca dan Al ini biasanya kalau misalnya bedrocknya kaya clinopyroxene. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia lerolitik, biasanya smectite-nya akan terbentuk. Dan smectite itu cukup termasuk mineral yang membawa nikel juga. Kalau misalnya di saprolite, biasanya kalau dia lebih banyak dari serpentin, kemudian dari dari serpentin, garnierit itu dan goethite. Ya. Nah ini bisa kita lihat ininya. Kalau saprolite pilihannya adalah dengan mate, Fanny ataupun nickel pig iron yang dengan RKEF. Kalau limonite bisa dengan NPI blast furnace, deep leaching, AL, atmospheric leaching maupun HPAL yang sebelah kanan. Nah ini saya juga kemarin beberapa waktu lalu sempat compile ini beberapa laterite project yang ada di dunia gitu kan. Kalau misalnya kita lihat yang warna hijau itu NIMATE, itu ada di Sorowako. Kebetulan sebenarnya di Doniambo di New Caledonia juga ada, tapi 2016 lalu saya dengar beritanya mereka shutdown. Kemudian untuk Fanny ada cukup banyak ya, nggak cuma Antam di Pomala, tapi mungkin di Jepang ada Pemco, ada Nippon Yakin, kemudian di Korea ada punya SNNC, kemudian bahkan di New Caledonia ada 2, punya Glencore 1, Koniambo, dan punya Eramet 1 di Doniambo. Kemudian ada di punya Solvay ada di Pobushki di Ukraina. Kemudian Larko ada di Yunani gitu. Dan di Amerika Selatan ada banyak, misalnya ada Vale punya Onçapuma, Anglo punya Barro Alto dan Codemin yang besar ya. Nah, untuk yang Karen ini cukup menarik. Dia ada di misalnya ada di Votorantim di Brasil.
ada di Tocantins, kemudian ada di Nikaro. Tapi yang Nikaro ini dia sudah berhenti. Dulu Nikaro ini punya Freeport ya, terus diakuisisi sama pemerintah Kuba ya zamannya Fidel Castro. Nah, untuk Catchpal ya ada di Moa, kemudian punya Sherritt, kemudian di Jepang ada 2, punya Sumitomo semua, kemudian Vale ada di New Caledonia. Itu di Australia ada beberapa, Murin-Murin, Bulong, terus juga ada di Madagaskar. Ya memang kalau untuk HPAL sekarang yang leading saya lihat Sherritt dan Sumitomo karena mereka sudah proven ya ininya dan sudah lama dan proven untuk menjalankan ini. Bahkan mereka punya joint operation di Madagaskar yang di Ambatovi cukup besar sekitar 60 kiloton per tahun. Oke, nah tadi sekarang yang ini adalah project-project dengan high purity nickel producer. Ini yang misalnya yang Class 1 tadi ya, Class 1 producer gitu kan. Nah, Class 1 producer itu ada beberapa, misalnya di Vale, di Godro, kemudian jadi kalau misalnya ini kita bisa lihat ya ada refinery. Refinery itu misalnya di Jepang tuh ada punya SMM di Nihama, punya Vale di Matsusaka di Jepang, kemudian di Cina ada beberapa juga, punya Vale di Dalian, punya Jinchuan, kemudian punya BHP di Kiwana di Australia, kemudian beberapa di Kanada ada punya punya Sherritt, punya Vale dan punya Glencore. Kalau di Eropa itu ada Eramet di Prancis di Sandouville. Kemudian di UK, di Cledach itu Carbonell Refinery juga punya Vale di sana. Nah ini beberapa high purity nickel producer ya, itu kebanyakan dari Class 1. Ya memang kalau dilihat dari listnya ini kebanyakan memang berasal dari produser nikel Class 1 gitu kan. Nah, terutama misalnya dari termasuk yang salah satu yang besar itu dari Norilsk Nickel ya. Jadi Norilsk Nickel itu adalah produsen nikel sulfat yang mungkin terbesar di dunia. Dia hanya dari 2 tambangnya saja dia bisa menjadi produsen nikel terbesar nomor 2 di dunia. Hanya dari 2 tambangnya saja. Dan selain itu dari 2 tambangnya itu dia sekarang kalau nggak salah nomor 6 atau nomor 7 di perusahaan, kalau kita lihat di list perusahaan tambang terbesar di dunia. Gitu. Oke. Nah, sekarang nikel itu dipakai untuk apa aja gitu pertanyaannya. Nah, sebelum masuk ke situ kita lihat sebenarnya nikel properties itu seperti apa sih? Kenapa nikel itu ditambang? Kenapa nikel itu diproduksi? Sebenarnya nikel itu diproduksi karena dia mempunyai beberapa keunggulan itu. Yang pertama adalah heat superiority. Kenapa heat superiority? Karena dia punya melting point yang tinggi. Jadi dia tidak mudah melt. Dia tahan terhadap temperatur gitu kan. Nah, kita bisa lihat temperatur melting point-nya itu ada di sekitar 1453 derajat Celcius. Yang kedua, nikel itu harder than iron, keras dia, lebih keras daripada besi. Nah, tetapi di sisi lain nikel itu juga sangat ductile dan mudah ditempa, malleable gitu. Nah, yang menarik lagi, dia mudah berikatan dengan logam yang lain untuk membuat alloy. Jadi ini memang menjadi sesuatu yang sangat menarik buat nikel. Tidak mudah teroksidasi dan tidak mudah mengalami korosi. Jadi dia resisten terhadap korosi. Makanya kalau misalnya orang bilang, oh agar nggak korosif dia di plating atau disepuh dengan nikel, ya ini jadinya. Nah, yang terakhir adalah dia punya electrical dan thermal conductivity yang tinggi. Nah ini kenapa dia dipakai untuk baterai. Dan juga yang terakhir juga dia punya storage capacity untuk electrical energi yang tinggi. Nah ini kenapa nikel menjadi salah satu bahan yang cukup berguna untuk dipakai untuk baterai. Nah dia dipakai biasanya untuk di katode dari baterai tersebut. Nah ini saya ambil dari datanya ini. Jadi kalau kita lihat tadi di produksi ini sebagian besar dulu memang banyak diproduksi oleh Class 1, tetapi sekarang mungkin sudah berimbang ya antara Class 1 dan Class 2. Class 1 sekitar
48% dan kelas 2-nya sekitar 52% produksi dari nikel dunia. Nah, yang menarik, kita lihat lingkaran yang di luar, dari produksi nikel dunia itu, 71%-nya dipakai untuk stainless steel. Jadi, stainless steel ini adalah satu primadona yang menjadi lokomotif untuk produksi nikel. Dan mayoritas memang diproduksi dari kelas 2. Nah, kalau tidak cukup, baru dia ambil dari kelas 1. Makanya kalau kita lihat, tadi, stainless steel itu berasal umumnya dari FENI dan NPI. Makanya kalau misalnya sekarang di Indonesia menjamur NPI, setelah mereka pindahkan pabriknya dari China, sebenarnya wajar karena memang kebutuhan nikel untuk stainless steel itu sangat besar. Nah, selain stainless steel, ada lagi mungkin yang baru heboh ini kan untuk baterai ya. Tapi sebenarnya baterai itu cukup kecil, masih 3% ya. Tapi dia potensinya ke depan bisa growing. Memang growing. Dan baterai itu butuh nikel class 1. Jadi memang agak spesifik. Kalau stainless steel bisa class 2, bisa class 1. Selain itu juga ada alloy steel, non-ferrous alloy, plating, foundry. Nih kalau lihat istilah-istilahnya dia agak technical gitu ya. Alloy steel apa, non-ferrous alloy. Nah, ini next-nya mungkin kita bisa lihat nih. Nah, ini di sini kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat stainless steel nih, misalnya yang kiri atas gitu, yang warna hijau ya. Jadi dia adalah family of iron based alloy yang mengandung 2-10% nikel, gitu kan? Dan juga 8-16% krom. Nah, ini ada beberapa. Jadi kalau misalnya orang bilang tuh stainless steel itu ada beberapa macam gitu ya. Ada seri 200, 300, 400 gitu kan. Misalnya yang seri 200 ada stainless steel 201 nih, yang paling atas nih gambar jam. Jadi jam kita kalau jam-jam yang pakai jam yang stainless steel itu, entah itu Casio, entah itu Seiko, entah itu apa, itu stainless steel-nya yang tipe 201 nih biasa dipakai. Dia biasa memang dipakai untuk indoor. Karena memang kadarnya rendah nikelnya, jadi memang tidak terlalu tahan korosif, tapi masih lebih baik dibanding kalau misalnya besi. Terus juga misalnya ya baja-baja indoor misalnya untuk gedang pintu, engsel pintu, itu juga pakai stainless steel. Kalau kita lihat mobil kita, ada trimnya ya di dalam interior tuh, kalau misalnya ada ya kayak besi-besinya, logam-logamnya di interior mobil kita yang sifatnya indoor, itu ada juga itu pakai yang 201. Nah kalau misalnya dia sudah mulai indoor, dia biasanya pakai yang kadar nikelnya lebih tinggi. Kenapa? Dengan kadar nikel lebih tinggi, ketahanan dia terhadap korosi juga akan lebih tinggi. Nah itu misalnya untuk beberapa material yang indoor. Juga misalnya ada namanya food grade stainless steel. Nah, food grade stainless steel ini misalnya untuk tadi nih panci-panci itu kan. Nah, itu juga tuh. Ya, misalnya untuk panci, kemudian itu dia biasa pakai yang 203 seri 300 gitu kan. Nah, selain itu pada stainless steel yang lebih tinggi lagi, misalnya seri 300-nya ada 301, 304, ada 316. Nah, 316 ini biasanya untuk yang lebih tinggi lagi, misalnya untuk marine. Dia istilahnya marine grade gitu. Marine grade itu misalnya kalau kita lihat mungkin ada kapal-kapal speedboat yang mewah gitu kan, biasanya kan ada tuh railingnya ya bagian-bagiannya yang dari stainless steel itu kan, karena dia bersentuhan dengan udara dengan air laut, maka dia butuh stainless steel yang lebih tahan terhadap korosi. Juga misalnya alat untuk kedokteran, operasi, mungkin dia juga butuh itu. Selain itu juga ada sebelah kanannya, kita bisa lihat yang warna kuning, yaitu alloy steel. Alloy steel itu dia masih iron base, masih ada besinya, tetapi dia mungkin campuran dengan kalau stainless steel Fe, Cr, Ni. Nah kalau alloy steel itu ada besinya, tapi campurannya mungkin bisa nggak cuman Cr dan Ni saja, mungkin bisa dengan copper, bisa dengan Al, atau mungkin dengan yang lain. Oh ya, satu lagi, mungkin tadi kalau misalnya stainless steel itu yang 316 itu ada satu yang menarik, bahwa dia dicampur juga dengan molybdenum untuk memperkuat propertiesnya. Nah, untuk alloy steel ini biasanya salah satunya adalah misalnya kalau kita bicara
Kita orang geologis ya, banyak drilling gitu kan. Itu rod pipa drilling kita itu juga sebenarnya salah satu dari alloy steel gitu kan. Ini salah satu misalnya contohnya yang dari Sandvik itu Sandber 64 itu kan drill rod itu dia kandungan steelnya itu sekitar 29 nikel gitu. Nah, ada juga yang misalnya dipakai untuk ada jenis logam gitu kan, alloy steel itu HY80 atau HY100 itu bisa dipakai untuk reaktor nuklir di kapal selam gitu di ini. Makanya kalau orang bilang oh kalau misalnya perang itu apa namanya harga nikel naik, ya, kebutuhannya memang naik kan orang butuh bikin kapal selam lah, bikin apalah. Nah, itu makanya itu. Ah, terus ada juga misalnya dipakai juga untuk alloy steel ini misal untuk industri migas, platform migas itu. Dia ada beberapa, salah satu contohnya adalah misalnya logam dengan kode ini S355 G7. Nah, ini ada kandungan logam, dia campuran dengan Cu dengan yang lain-lain. Dia kandungan nikelnya sekitar 0,5% di dalam logam itu. Nah, kalau yang tinggi ini yang non ferrous alloy, biasanya kandungan nikelnya tinggi, itu yang sebelah kanan atas warna hijau. Dia metal alloy, campuran metal yang apa namanya tidak mengandung besi, besinya tuh sedikit ya. Nah, salah satu yang paling tinggi adalah NIB super alloy. NIB super alloy ini biasa dipakai untuk mesin pesawat jet. Jadi kalau kita lihat mesin pesawat jet itu yang bagian engine-nya itu, kan dia berputar tuh, ada turbinnya itu, jet engine turbinnya itu kan panas tuh, panas sekali. Nah, salah satu fungsi dari nikel adalah karena dia tahan panas. Tadi kita lihat melting point-nya kan 1400 sekian derajat Celcius ya. Jadi dia bisa dipakai di situ untuk menahan putaran yang dan suhu yang panas pada jet engine itu. Bahkan kalau misalnya ini yang salah satunya yang dipakai adalah Inconel gitu kan. Inconel itu di situ itu sekitar 55% nikel. Jadi ada beberapa bagian jet engine itu yang memang dia untuk itu. Nah, juga ada namanya ini salah satu, ini contoh-contohnya aja ya. Misalnya NAB. NAB itu nikel aluminium bronze. Bronze itu kan tembaga, isinya banyak tembaganya ya. Jadi di situ ada NAB itu biasa dipakai untuk ship propeller. Jadi kalau misalnya kapal baling-balingnya itu, kapal-kapal besar itu dia pakai NAB itu kebanyakan tuh. Nah, itu kandungan nikelnya itu 5%, dia campur dengan tembaga 80%. Sisanya adalah material-material yang lain. Nah, selain itu juga yang kiri bawah dipakai untuk plating. Jadi kalau misalnya mungkin logamnya logam yang bukan tidak mengandung nikel, tetapi dilapisi dengan nikel untuk memperkuat ininya ketahanannya terhadap korosi ya. Misalnya untuk pelek mobil, untuk ya yang lain-lain lah. Juga untuk foundry, foundry itu ya inilah apa molding atau pencetakan itu kan logam-logam itu. Dan yang terakhir kanan bawah warna kuning untuk baterai. Ya, mungkin kita familiar ya baterai. Mungkin kalau kita lihat handphone kita, barang-barang yang lain kita, atau mungkin kita lihat kita beli baterai aja lah di itu baterai yang rechargeable gitu kan. Itu kan ada NICD, nickel cadmium, NIMH. Kemudian juga ada beberapa yang namanya electric battery. Nanti kita lihat detailnya yang untuk electric battery. Ini cukup menarik juga untuk kita bahas. Oke, ini kok nggak muncul ya? Oke, mungkin ini nggak muncul ya. Ini sebenarnya nickel consumption. Kita bisa lihat sebenarnya nickel consumption itu yang paling tinggi produksinya itu dari Cina. Memang dari produksi nikel dunia itu 50% itu dikonsumsi oleh Cina. Jadi wajar ya kalau misalnya kita lihat beberapa pada ini belakangan, kenapa perusahaan-perusahaan nikel yang banyak berinvestasi sekarang pada mungkin 10 tahun terakhir adalah perusahaan-perusahaan Cina. Lebih banyak perusahaan Cina dibanding perusahaan Western. Ya karena memang mereka yang paling tinggi penggunaannya dan mereka pasti akan berusaha bagaimana caranya untuk secure supply terhadap final industri mereka ya, apakah itu industri stainless steel, karena stainless steel pun juga yang besar produksinya ada di Cina gitu, apakah untuk mobil listrik dan lain-lain. Oke, nah ini stainless steel. Ini stainless steel ini ada lokomotifnya nikel market gitu kan, pasar nikel ini. Kalau kita lihat ini dari data yang ada, misalnya ini dari Statista, ini kita lihat produksi nikel, produksi stainless steel ini
dari tahun ke tahun selalu meningkat nih sebelah kiri. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, 53% dari produksi produksi stainless steel dunia itu ada di Cina. Jadi kalau misalnya mereka butuh nikel yang tinggi, butuh ferronikel dalam jumlah yang banyak, butuh NPI dalam jumlah yang banyak, adalah wajar. Pertanyaannya kenapa NPI bukan ferronikel yang mereka bikin? Jadi ya karena bagi mereka NPI ini kan sebenarnya teknologi yang dikembangkan oleh China ya. Sebenarnya pig iron itu adalah teknologi kuno, bahkan mungkin sejak zaman abad pertengahan dulu Cina sudah punya teknologi untuk membuat pig iron-nya, walaupun mungkin dengan cara yang sederhana. Nah ini dari pig iron mereka kembangkan menjadi teknologi pig iron yang mengandung nikel. Awalnya makanya disebut nickel containing pig iron gitu kan. Artinya pakai blast furnace nih. Pakai blast furnace. Nah, lama-lama mungkin mereka berpikir kan, wah pakai blast furnace operating cost-nya mahal. Terus mungkin dari sisi enviro-nya mungkin ada kendala gitu kan. Mana kalau kita bikin pakai RKIF mirip yang ada di ferronikel. Akhirnya mereka kembangkan dengan RKIF. Ya, seperti itulah ini. Nah, tujuannya apa? Adalah men-secure supply ke industri stainless steel mereka. Tujuannya sebenarnya itu. Makanya dan dengan kebutuhan yang besar, tentu mereka akan berinvestasi di mana di tempat yang ada nikel. Nah, kebetulan mungkin waktu itu mereka bikin produksinya di China, ore-nya disuplai dari Indonesia. Nah, dengan Indonesia mengimplementasikan UU Minerba, mau nggak mau supply dari Indonesia terhenti, akhirnya mereka harus memindahkan pabriknya di Indonesia. Itulah yang terjadi. Gitu. Nah, ini tadi kalau kita bicara stainless steel tadi kan dipakai untuk apa? Ini adalah stainless steel grade dan aplikasinya. Jadi ada beberapa. Secara umum itu ada 3. Ini kalau kita lihat austenitic stainless steel seri 200, kemudian seri 300, dan yang di bawahnya seri 400. Ini yang hijau tua, hijau muda, dan hijau tua lagi di bawahnya. Nah, ini contohnya aja. Misalnya yang seri 200, kalau kita lihat yang atas ya, itu sebelah kanan ada major grade, kolom sebelah kanannya ada seri 201, 202. Nah, ini kandungan nikelnya beda-beda. Misalnya seri 201 kandungannya 3,5 sampai 5,5%. Jadi CR-nya juga mungkin cuma 16 sampai 18%. Nah, dia dipakai untuk jam, tadi ya kebutuhan indoor lah. Mungkin windows, jendela, otomotif trim yang ada di dalam itu interior kendaraan kita gitu kan. Nah, sama. Kalau misalnya seri 202 nikelnya lebih bagus, ketahanannya untuk outdoor sudah lebih bagus gitu kan. Nah, ya bisa misalnya untuk trailers gitu itu mulai pakai itu. 301 lebih tinggi lagi nih nikelnya, 6%. Ya kan? Nah, dengan 6% mungkin dia bisa dipakai untuk yang di luar, misalnya wiper blade kita, wiper kendaraan, itu kan di luar, udah mulai outdoor. Wheel cover, kan? Nah, kalau untuk 304 dia pakai untuk sink misalnya di dapur, cutlery, gitu kan? Dan lain. 316 untuk boat fitting tadi kan, coastal railing, kalau misalnya di pantai gitu kan ada mungkin pagar kayak atau apa, itu pakai 316 tuh. Nah, untuk yang 400 ya ini ada contohnya 409, 410. Dia kadar nikelnya lebih rendah tetapi CR-nya lebih tinggi. Ya biasanya misalnya untuk exhaust, knalpot kendaraan dan lain-lain. Oke, kita masuk ke ini baterai nih. Ini baterai untuk electric vehicle. Nah, jadi tadi sebenarnya nikel itu dipakai untuk katoda dari baterai sebagai salah satu bahan. Kenapa seperti itu? Karena nikel punya kemampuan untuk menyimpan listrik tadi. Jadi semakin besar kandungan nikel, kapasitas untuk penyimpanannya semakin besar. Nah, apakah semua itu dari nikel class 1? Sebenarnya tidak, ada yang beberapa yang dari intermediate. Sebenarnya sebelum class 1 kan ada beberapa intermediate-nya. Mate itu kan sebenarnya termasuk salah satu intermediate product. Ini ada nickel hydroxide. Nickel hydroxide itu tadi MHP. Mixed sulfide itu MSP. Ini nickel hydroxide dan mixed sulfide ini yang orange dan abu-abu di bawah. Ini sebelah kanan itu itu produk dari
HPAL. Nah, makanya kalau misalnya kita dengar, oh ada misalnya di Morowali, itu kan Singsan sama CATL mau bikin produk, mau bikin HPAL. Nah, ini kan ada di sini nih, bisa dia dari situ. Kemudian ada, selain itu ada powder dan briquette. Nah, kalau powder dan briquette ini biasanya dari nickel class 1 producers, misalnya dari Vale, dari Eramet, kemudian dari Glencore gitu. Tuh. Juga karbonil juga biasanya ininya. NIO, nikel oxide juga bisa ininya. Oke. Nah, ini salah satu yang kemarin saya coba compile di mana saja sih misalnya untuk nikel producer di dunia yang ada saat ini. Ya, ada beberapa ya, misalnya kalau macam yang sudah existing operation itu ada di Sumitomo gitu kan. Dia juga sudah produksi nikel sulfat. Di Jepang ada Seido di Yogo. Kemudian di Cina itu ada Jilin gitu kan. Jinchuan termasuk yang cukup besar untuk produksi nikel sulfat gitu kan. Nikel sulfat ya, maaf, nikel sulfat. Jadi nikel sulfatnya itu dikonversi menjadi nikel sulfat. Nah, kemudian kalau yang perusahaan tambang itu ada Norilsk gitu kan. Norilsk di Finland, Harjavalta refinery-nya dia bikin nikel sulfat juga. Ada perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih ini ke Umicore yang bukan tambang gitu ya. Nah, terus juga ada beberapa yang sekarang karena dengan naiknya baterai dia increase dia convert ininya refinery-nya untuk bisa memproduksi sulfite. Salah satunya adalah BHP di Australia di Kiwana refinery. Itu. Nah, tadi terus apa hubungannya nikel dengan EV battery dan tipe-tipe EV battery atau electric vehicle battery? Kita bisa lihat tadi ya, semakin besar kadar nikelnya, kapasitas baterai itu akan semakin tinggi, gitu kan? Nah, ini sebenarnya baterai ini ada macam-macam. Secara umum kita bisa lihat ada yang di bawah nih ya, yang di bawah ada di bawah tulisan Roskill itu ya, itu ada NCA, NCM, LMO dan LFP. Jadi adalah tipe baterai yang dipakai untuk mobil listrik atau EV. Jadi NCA itu adalah nikel, kobalt, alumina. NCM adalah nikel, kobalt, manganis. LMO, lithium magnesium oxide. LFP, lithium ferrofosfat. Jadi meskipun semua namanya kadang-kadang dibilang Li-ion battery, tapi tidak semua kandungan lithiumnya tinggi. Karena ternyata ada beberapa, misalnya NCA itu justru lithiumnya rendah. Yang tinggi adalah nikelnya. 80% dari baterai dari komposisi katodenya adalah dari nikel. Salah satu yang menggunakan baterai NCA ini yang konsisten itu adalah Tesla. Tesla itu komponennya baterainya dari Panasonic ya. Nah itu dia pakai NCA, dia bisa kapasitasnya makanya cukup besar, dia bisa 60 sampai 85 kWh. Nah, grade di bawah NCA itu ada NCM. Dan NCM ini ada beberapa generasi. Ini kalau kita lihat di sini ada NCM 111, 523, 622, 811. Itu sebenarnya perbandingan antara nikel, kobalt, dan manganisnya. 111 itu ada nikel, kobalt, dan manganisnya 1:1 banding 1. Jadi dia nikelnya 33%, kobaltnya 33%, kemudian manganisnya juga 33%. Nah, cuman impact-nya apa? Karena dia nikelnya cuma 33%, dia kapasitas yang dia simpan kecil nih. NCM ini kalau nggak salah NCM 111 itu yang pakai Nissan Leaf generasi awal nih. Nah, semakin ke belakang mulai muncullah nikelnya yang semakin tinggi di 50% misalnya, dan NCM 523, kemudian ada NCM M622 di mana nikelnya 60%, kobaltnya 20%, manganisnya 20%, gitu. Dia selalu lebih tinggi. Dan yang terakhir, generasi terakhir adalah NCM 811. Ini sudah hampir setara dengan NCA. Nah, rupanya para produsen mobil listrik yang lain pun tidak mau ketinggalan dari Tesla gitu kan. Karena Tesla dengan kapasitas nikel yang tinggi dia bisa memproduksi KWH yang tinggi. Selain itu ada yang mungkin kadar nikelnya rendah, ada LFP dan ada LMO. LMO itu kalau saya dipakai di Nissan Leaf yang generasi awal, generasi pertama. Kalau LFP ini yang pakai biasanya mobil China, ada salah satu merek namanya BYD atau Will Dream singkatannya, itu adalah perusahaan industri mobil Cina
yang salah satu pemiliknya adalah Warren Buffett. Dia punya sekitar 25% saham di BYD itu. Makanya dia juga produksi di China dan di Amerika. Gitu. Nah, tapi ya tadi karena nikelnya sedikit, dia kapasitas penyimpanannya juga sedikit. Nah, ini kita bisa lihat watt hour per kilogramnya. Kalau kita lihat yang paling kanan, yang paling tinggi barnya itu adalah NCA. Memang dia paling tinggi. Kemudian di sebelahnya ini yang biru ini ya NMC atau NCM itu kan. Kadang disebut NMC, kadang disebut NCM. Dia nickel content-nya dia tadinya di 50 ini, tapi dia sudah increase. Sekarang yang tambahan orange-nya itu di sekitar ini, hampir sama dengan NCA. Nah, kalau kita lihat baterai-baterai yang banyak kita pakai, ini Fe, NiCd, nikel cadmium, baterai-baterai kecil-kecil itu mungkin ada di sisi kiri. Ini kita bisa lihat ya. Jadi, the higher nickel content, the higher energy density. Nah, since nickel replace cobalt, cost is reduced. Nah, salah satu sebenarnya fungsinya hampir sama dengan cobalt. Nah, cuman harga nikel sama harga cobalt itu lebih tinggi harga cobalt. Jadi, harga baterai yang based on nickel, dia pasti akan lebih rendah harganya. Sekarang, siapa sih pembuat mobil listrik terbesar di dunia? Kita lihat di sebelah kiri ya. Kalau kita lihat datanya, yang ini abu-abu, di barnya ini yang abu-abu 2018, yang hijau 2019. Ternyata kalau kita lihat di barnya ini, tetap pembuat mobil listrik terbesar di dunia adalah Cina. Kalau kita lihat USAO yang terkenal dengan Tesla-nya, ternyata tetap aja cuman ada di peringkat berapa tuh? 1, 2, kemudian ketiga. Yang kedua Europe. Europe tuh ya macam-macam, ada Inggris, ada Jerman gitu kan. Tapi tetap yang itu pun angkanya masih jauh di bawah China. Dan kalau kita lihat global average market size-nya, kita juga lihat yang di sebelah kanan, 57% dari produksi baterai mobil listrik itu ada di China. Jadi kalau misalnya China juga agresif untuk melakukan membuat pabrik-pabrik misalnya untuk HPAL saat ini ya, itu juga tidak heran karena mereka adalah yang leading di pembuatan baterai mobil listrik. Kita lihat dengan kami compile datanya ada dari Insight EV, kemudian dari beberapa. Kita lihat sebelah kiri dulu deh, yang warna hijau muda ini. Ini sales mobil listrik worldwide ya, seluruh dunia di tahun 2019, Januari sampai Desember. Jadi kita bisa lihat sales yang paling tinggi memang Tesla Model 3 gitu kan. Tapi kalau kita lihat ke bawah nih ya, nomor 2-nya apa? BAIC. BAIC itu China juga gitu kan. Nomor 4 Nissan Leaf. Nomor 3 Nissan, nomor 4-nya BYD, Cina. Nomor 5-nya SAIC, Cina lagi. Kalau kita lihat ke bawah semakin banyak itu produsen-produsen mobil China yang ada di ini. Nah, ini misalnya nomor 2 dari bawah ini BYD 5. Ini juga China. BYD 5 ini kalau misalnya kita pernah dengar Bluebird nih beberapa waktu lalu beli mobil listrik. Yang satu Tesla, yang satu BYD E5. Ini yang dipakai. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di Jakarta mungkin sempat naik mobil listriknya Bluebird yang dari China, itu BYD E5. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, yang warna barnya hijau tua, berdasarkan manufacturer, ya memang Tesla masih produksinya masih besar. Di tahun salesnya masih besar. Untuk 2019 saja dia menjual 367.000 mobil listrik. Tapi kalau kita lihat ke bawah, saya sengaja nih kasih benderanya ini. Kita lihat aja yang merah itu. Ada berapa itu bendera merah, bendera Cina dari urutan 2 ke nomor 20. Banyak sekali. Jadi wajar kalau misalnya China leading, karena memang mereka salah satu yang produsen mobil listrik yang terbesar saat ini di dunia. Nah, kita lihat sekarang, top EV battery makers. Karena nikel ini hubungannya dengan baterainya, jadi kita lihat ini, siapakah pembuat baterai mobil listrik yang terbesar, top 10-nya. Kalau kita lihat pertama, Panasonic, dengan market size 27%. Panasonic ini ya perusahaan Jepang. Ini dia suplainya ke Tesla ya umumnya ya. Paling besar Panasonic ini di Tesla. Jadi kalau misalnya baterainya mobil Tesla itu dari Panasonic. Dia juga sekarang ekspansi
ke Amerika seiring dengan ekspansinya Tesla. Jadi untuk mendekatkan ke marketnya. Yang kedua LG Chemical. LG Chemical itu beberapa, misalnya di General Motors, Chevrolet, Ford, kemudian ada beberapa produk yang di Eropa, termasuk Volvo dan Geely. Volvo dan Geely wajar lah, karena Volvo dan Geely kan sekarang satu grup ya, dia ininya ya, satu ownership ya. Nah, yang ketiga adalah CATL. CATL itu perusahaan China. Kita lihat market size-nya ya, meskipun dia nomor 3, tapi tidak jauh dari nomor 1 dan 2. Ya kan? Jadi cukup besar di situ. Bahkan CATL ini, kalau kita lihat ininya, kita lihat siapa konsumennya, itu adalah mobil-mobil Eropa kebanyakan, Jerman. Karena dia juga punya pabrik di Jerman. CATL ini ya kayak macam BMW, VW, Mercy, itu dia semua. Untuk yang sekarang dia sekitar 2018 kalau saya dia mulai kerjasama dengan Toyota dan Honda. Nah untuk yang di ini di China dia kerjasama dengan Wuling ya, salah satunya. Yang nomor 4 Samsung SDI. Nah kelima ini ISC ini sebenarnya punya Nissan dia, makanya dia usernya hanya Nissan. Jadi dia Nissan kerjasama dengan NEC. Ya kalau kita pernah dengar mungkin merek laptop, merek apa itu NEC, nah itu. Nah yang keenam BYD. BYD singkatan dari Build Your Dream. Dia perusahaan China yang sebagian sekitar 25% sahamnya dipunya oleh Warren Buffett ya. Nah, dia awalnya dia produksi mayoritas LFP, baterainya yang tipe LFP yang mungkin nggak ada nikelnya. Tapi sekarang dia sudah mulai produksi NCM dan dia sekarang juga mensuplai ke Toyota. Yang ketujuh perusahaan Korea SK Innovation, dia lebih banyak suplai ke produsen mobil di Eropa, Mercy, VW, Jaguar, Land Rover, Ferrari gitu kan. Ini juga nomor 8 ini baru Gotian, dia perusahaan di China sekarang mulai ekspansi ke Amerika. Dan terakhir kabar terakhir Gotian ini yang nomor 8 ini dia Goshen High-Tech ya, tapi kalau dia ada nama yang lain dia Gotian, itu saya dengar dia diakuisisi oleh VW. Jadi sepertinya untuk ke depan mobil-mobil listrik VW akan disuplai dari Gotian ini. Yang 9 PV, ini produsen Jepang, dia untuk Toyota dan Honda. Dan yang ke-10 adalah EV. EV ini lebih banyak, meskipun dia produsen dari China, tapi dia memproduksi untuk usernya lebih banyak dari Korea, Hyundai dan Kia. Oke. Jadi bagaimana challenge ke depan dan juga opportunity-nya? Ya, ini kalau kita lihat dari legal trade ya kita bisa kembangkan menjadi beberapa ini ya opsi ya. Salah satunya adalah dengan HPAL, Veronical dan NPI. Ya masing-masing punya challenge dan opportunity. Untuk Veronical challenge-nya adalah dia sebenarnya dengan RKF sama, tetapi mungkin marketnya mungkin tidak sebagus NPI. Sekarang yang paling bagus marketnya adalah NPI ya, karena memang stainless steel di China mungkin lebih banyak butuh NPI. Mungkin kalau Veronical lebih banyak mungkin market-market Eropa gitu ya yang lebih ini ya. Walaupun mungkin di China pun juga sebenarnya mungkin ini. Nah kalau HPAL ini bisa kemana-mana. Bisa untuk produksi nikel kelas 1, bisa untuk baterai. Nah kalau kelas 1 pun nanti kan sebenarnya bisa juga misalnya kamu ke stainless steel gitu kan. Nah, cuma memang kalau di HPAL ini salah satu kendaraannya adalah sekarang misalnya ini kan untuk tailingsnya kadang-kadang residualnya asam sulfat ya, itu kadang-kadang kan deep sea ininya pembuangannya ke laut ini kan masih bermasalah dari sudah dirilis atau belum gitu. Nah kemudian juga dari sisi cost yang memang tinggi, capital expenditure-nya itu yang salah satu kendalanya. Terus juga ternyata tidak banyak juga mungkin perusahaan yang HPAL yang berhasil, banyak juga beberapa yang gagal, walaupun beberapa juga cukup berhasil. Yang cukup berhasil itu tercatat ya Seret, Seret, Sumitomo, kemudian MCC di Ramu Nikel ya di Papua Nugini, ya bisa dibilang berhasil meskipun baru beberapa tahun, ramp up-nya cukup berhasil. Gitu. Nah ini mungkin kalau bicara added value, kita bisa juga bicara dari sisi nickel product price. Ini saya compile dari datanya Shanghai Metal Market, mungkin sebelum Lebaran kemarin ya, 20 Mei. Gitu. Kalau kita lihat harga ya, misalnya ore itu kan, ini bisa kita bandingkan harga ore, dan juga yang
orange kurvanya ini adalah kurva persen nikelnya gitu kan. Jadi kalau misalnya sekian, kita bisa lihat harga nikel katot itu jauh lebih tinggi dia. Nikel katot ini kan ini ya. Ini ada di sini ada ore, kalau misalnya dia dari stainless steel, kemudian 201 harga stainless steel 304, kemudian nikel sulfat, kalau dia nikel sulfat yang battery grade itu yang, atau nikel sulfat yang electroplating grade. Electroplating grade sama battery grade grade-nya sedikit berbeda ya. Yang electroplating lebih tinggi gitu kan. Kemudian kalau misalnya dia menjadi nikel chloride, ternyata harganya pun juga lebih tinggi. Nah, lebih tinggi lagi kalau dia menjadi nikel katot ataupun nikel oxide. Nah, ini cukup baru ya, karena baru tanggal 20 Mei yang lalu Mas Combine. Nah, ini ini contoh-contoh saja yang mungkin berkembang di Indonesia ya. Untuk NPI dan Feni ya, kita lihat ada expansionnya Singsan di Morowali, V2 Dragon, kemudian Jinchuan juga berencana untuk expansionnya. Kemudian yang mungkin di 2020 ini kemarin ada dari Singsan juga kan sekarang di IWIP ya, di Beda ini ya, Singsan Ramep nih kan, Antam, Ceria, Antam dengan Oni. Kemudian ada juga rencananya Vale dan perusahaan China yang juga melakukan joint venture. Ini datanya sambil dari DBS Bank. Kemudian untuk HPAL kita lihat juga ada beberapa ya, ada Singsan, Gem, CATL. Tadi CATL kan ini ya perusahaan terbesar nomor 3 di dunia untuk produsen baterai dan saya lihat cukup positif dia punya rencana untuk membuat bisnis. Tapi yang saya dengar dia ya mungkin kalau salah, kalau dikoreksi, saya dengar dia baru untuk mungkin nikel sulfat saja, produksi nikel sulfat, belum produksi baterainya. Nah, juga ada Harita yang bekerja sama dengan Legend di 37 kiloton per tahun, Sumitomo dan Huayu di Maluku ya. Sumitomo dan Vale HPAL sekitar 40 kiloton di Sulawesi. Nah, bagaimana prospek nikel ke depan? Sebenarnya kita bisa lihat juga selain dari perusahaan-perusahaan yang baru, kita juga lihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah major. Apakah mereka masih memandang nikel sebagai sesuatu yang menarik gitu. Kalau kita lihat ini data dari World Largest Mining Company dari PwC ya, untuk di 2018, ini saya ambil dari 2019 pertengahan kemarin awal. Jadi kalau kita lihat misalnya dari 20 perusahaan terbesar di dunia untuk di mining ini, setidaknya ada 6 perusahaan yang bergerak di nikel gitu kan. Yang pertama adalah BHP. Kita lihat BHP bahkan berencana untuk menaikkan kapasitas nikel sulfide refinery-nya di Kiwana gitu kan. Kemudian Vale ya masih tetap. Kemudian di nomor 4 ada Glencore. Ini ada Norilsk. Anglo juga masih tetap konsisten untuk beberapa ferronickel plant-nya. Dan yang terakhir ada SOT 32. Jadi kalau melihat ini, artinya bahkan dari 10 besar perusahaan tambang terbesar di dunia itu mereka semua masih tertarik untuk bermain di nikel. Artinya nikel ya bisa dibilang remain interesting lah untuk para big player. Sehingga dari sini pun kita bisa melihat bahwa sebenarnya prospek nikel ke depan pun juga masih cukup baik. Nah, apa challenge-nya untuk ke depan ya? Depletion dari supply reserve gitu kan. Kapasitas dari para produsen NPI yang ada di Indonesia ini kan cukup besar gitu kan ya. Misalnya Singsan itu yang di Morowali kemarin 160, bahkan mau increase ke 250 gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan dengan produksi sekian, belum Delong yang ada di VDNI ya kan, Delong VDNI, kemudian yang ada di Widabe dan Harita, dengan kapasitas pabrik yang sebesar itu, apakah supply reserve kita bisa mencukupi dan sampai berapa lama? Nah, ini memang akan menjadi tantangan ke depan. Jangan sampai bikin pabriknya banyak, tiba-tiba ternyata supply reserve-nya tidak mencukupi. Akhirnya harus mengambil dari negara lain. Gitu kan. Nah, yang kedua adalah memang ini highly volatile nickel prices ya, bukan prosesnya. Jadi memang harga nikel itu naik turunnya itu mungkin nggak kayak emas yang mungkin relatif stabil ya. Itu bisa naik turunnya nikel itu memang cukup menjadi ya seperti roller coaster lah kalau misalnya ini. Kalau pas bagus sekali, giliran pas jelek, aduh hancur. Nah itu seperti itu. Nah
Kemudian global ekonomi post COVID-19 ini juga masih menjadi pertanyaan karena tadi nikel itu basisnya untuk stainless steel. Stainless steel itu pembangunan, construction, kemudian produksi misalnya otomotif dan lain-lain. Nah, itu pasti akan terimpact pada saat post COVID ini. Kemudian akses ke capital untuk capex-nya gitu kan, karena memang high intensif gitu kan. Misalnya contohnya untuk membangun HPAL itu bisa sampai $2 miliar gitu kan. Nah, itu apakah akses ke kapitalnya itu ada gitu kan. Nah, termasuk juga infrastruktur, karena mungkin juga untuk infrastruktur apakah itu jalan, port, power plant, karena kita butuh power plant yang cukup besar juga. Misalnya kalau misalnya untuk Feni itu ada yang high misalnya kayak contoh misalnya untuk Vale gitu kan, furnace-nya ada 4, satu furnace-nya 70 megawatt, artinya itu kalau 4 ada 80 megawatt, 70. Padahal kalau misalnya kita punya 10 megawatt saja itu bisa untuk satu kota itu, berarti kan cukup besar Pak, memang energi yang dibutuhkan. Nah, terus kemudian bagaimana men-secure supply untuk raw material, terutama untuk para processing, dan policy regulatory uncertainty ini juga sangat menjadi tantangan tersendiri. Misalnya dari sisi enviro, peraturan mengenai AMDAL yang kadang-kadang berubah. Tantangan terbesar juga datang dari aturan kehutanan itu kan, IPPKH itu kan, kayaknya tidak ada kepastian. Sudah dapat IPPKH pun kita masih harus nunggu timber cruising, ITSP, sehingga orang nggak bisa mining, nggak bisa langsung mining padahal sudah harus konsul IPPKH. Nah, tapi di sisi lain kita juga punya opportunity yang pertama underdeveloped limonite resource. Limonite resource kita yang masih cukup besar dan masih relatif belum terdevelop. Kemudian kita juga bisa mengintegrasikan berbagai macam bisnis proses mulai dari mining sampai ke downstream-nya, bahkan misalnya sampai ke tadi refinery, membuat nickel sulfide. Kalau misalnya perlu kita bikin nickel battery, nickel alloy, kemudian electroplating, dan juga growing dari stainless steel dan EV market. Ini cukup menjadi menarik. Bahkan kemarin kalau nggak salah 2019 itu saya dengar itu BED juga sudah menyatakan ketertarikannya, kalau nggak salah bulan Juli 2019 tuh. Dia untuk membangun pabrik juga nickel sulfide, pabrik juga di pabrik mobil listrik di Indonesia. Hyundai juga. Nah, ini cukup menarik. Artinya ke depan memang bisnis dari nikel ini cukup menarik di Indonesia. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Mas Budi, Mas Ido. Terima kasih untuk presentasinya yang sangat mantap. Saya mungkin termasuk yang tidak bisa nangkap semuanya karena ini sangat luas kajian analisis datanya. Ya, saya kira sangat update dengan data-data terbaru yang disampaikan oleh Mas Ido tadi. Mungkin kita langsung masuk pada sesi diskusi, Mas Ido. Saya lihat di chat room ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, sambil menunggu teman-teman lain yang mungkin mau memberi komentar ataupun memberikan pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Pak dilihat atau Pak Dadan bisa memperjelas mungkin pertanyaan secara oral. Silakan Pak Dadan. Selamat datang Pak Sukyar, Advisory Board dari MJI. Terima kasih Pak Sukyar telah hadir di tengah-tengah kita. Oke, Pak Dadan. Tes. Ada Pak Dadan di sini? Tes. Ya, silakan. Kedengeran, Pak? Kedengaran. Kedengeran. Ya. Oke. Nah, makasih Pak Moderator. Saya tadi tertarik dengan di awal pembukaannya Pak Presenter menyebutkan bahwa di laterit ada unsur PGE ya Pak, Platinum Group Element.
Maaf kalau Oh ya, saya itu ya itu ada di Indonesia, ada teridentifikasi, ada kandungan itu Pak di nikelnya. oke, bisa saya jawab langsung atau gimana Pak Arif? Ya, langsung aja. Oke, jadi kalau yang PGI itu sebenarnya bukan di latrit kebanyakannya, tetapi ada di nikel sulfida. Jadi tadi ada 2 deposit, nikel latrit dan nikel sulfida. Kecuali kalau misalnya di latritnya itu ada lapukan dari nikel sulfida, memang ada kemungkinan di situ ada PGI. Tapi kalau misalnya dia bukan lapukan dari nikel sulfida, kemungkinan ya PGI-nya akan mungkin akan tidak banyak di situ. Itu sih. Di Indonesia nggak ada Pak ya yang ada laterit yang punya PGA? Atau memang belum pernah dicoba dianalisis gitu Pak? Udah pernah ada arah ke situ Pak? Ya sebenarnya kalau misalnya mau cari yang ada latritnya, sebenarnya mungkin yang ada PGI-nya ya harapannya mungkin mencari yang ada di deposit nikel sulfidanya ya. Memang kalau di Indonesia ada beberapa yang sudah pernah dieksplorasi untuk nikel sulfidanya beberapa area. Tetapi memang untuk PGI-nya memang kita belum lihat ininya secara detail lagi. Nah, Oke Pak. Terus kalau misalnya yang di tempat Bapak di Sorowako ya? Ya. Vale ya Pak? Ya. Itu misalnya kalau analisis unsur gitu, analisis logam, sebetulnya apa saja sih yang dianalisis? Apakah ada pernah uji untuk PGE ataupun uji untuk REE, Pak? Kalau untuk yang reguler ya kita ada namanya 9 elemen ya, ada nikel, kobalt, Fe, kemudian aluminium itu Cr gitu. Nah itu ada 9 elemen Mn itu yang memang kami assess secara reguler. Ya karena memang itu untuk assessment selain assessment dari kandungan logam yang ekonomis, itu juga assessment dari sisi petrologinya. Jadi memang itu adalah unsur-unsur yang berpengaruh dalam asesmen geologi kita. Gitu. Nah untuk studi-studi khusus ya memang kadang kita lakukan, tetapi tidak reguler, hanya kalau misalnya ada kebutuhan studi tertentu saja. Oh, ya. Biasanya kita pakai RE misalnya, sama PGE bukan menjadi ini ya Pak target untuk nanti. Menjadi reguler karena memang kita tahu bahwa itu jarang ada ya. Memang kalau misalnya REE itu biasanya dengan ICP-MS, tapi yang mungkin agak ini khusus ya itu. Seperti itu. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak Dadan, terima kasih atas pertanyaan dan juga komennya. Mungkin sedikit informasi saja untuk riset. Memang belum banyak terkait dengan PGA di nikel di Indonesia. Saya mengupload satu paper di situ yang terkait dengan adanya PGA yang hadir sebagai inklusi dalam bromide. Itu ada pernah ditulis yang berasal dari Sulawesi, bisa mungkin sedikit sekali informasi yang bisa didapat. Jadi saya upload di chatting room, silakan dilihat. Kebanyakan RE yang ada di situ, PGE yang di situ umumnya mengandung lebih banyak osmium. Karena kan PGE kita tahu banyak sekali ya, osmium, iridium, palladium, platinum dan sebagainya. Tapi platinum kelihatannya sangat kecil di inklusi PGE di dalam kromit yang berasosiasi dengan nikel laterit di Sulawesi. Ya, ini paling tidak informasi sedikit ya. Semoga bermanfaat. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi. Tetapi saya lihat tadi ada Pak Sukiar kelihatan. Ada yang mau disampaikan dulu Pak Sukiar? Sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak cukup terbatas waktunya untuk di tengah kita. Baik, kedengaran suara saya. Tolong di unmute Pak Sukiar. Sudah kedengaran ya, suara udah saya? Pak, silakan Pak Sukiar. Ya, kedengaran. Saya mohon maaf pada waktu bersamaan juga mengikuti acara Sikonnya IAGI nih dengan Minerba.
Sebagian saya Betul, ya. mendengarkan paparannya Mas Ido tadi. Indonesia itu terlalu memanjakan resources-nya. Kita tahu nikel resource kita ini mungkin terbaik dan terbesar di dunia ya saat ini ya. Apalagi jenis depositnya laterit ya yang relatively cost production atau cost miningnya juga lebih murah. Saya ingin bertanya nih, Mas Ido kan dari Vale ya? Iya, Mas. Iya. Halo. Betul, Pak. Iya. Dari Vale. Iya, Pak. Ya. Betul. Pertanyaan saya gini, Vale itu kan untuk smelternya itu kan memakai saprolit ya, 1,8 up ya untuk nickel content, betul ya? Iya, Pak. Halo? Iya. Betul. 1,5% Pak, cut-off-nya. On average-nya 1,8 up. Oke. Pertanyaan saya adalah, limonit yang ada di Vale, apakah di East Block atau West Block ya, di Sorowako, itu mudah nggak diidentifikasi? Artinya someday kalau ada perusahaan atau seseorang ingin mengolah limonit yang ada, itu mudah nggak dilakukan? Atau sudah tercampur dengan material lainnya? Kalau yang limonitnya ya, sementara kan memang karena sejak awal itu Pak, memang settingnya untuk pyrometalurgi ya. Kebetulan juga memang ini memang kebanyakan ya di disposal ininya. Untuk limonit yang di bawah 1,5 ininya. Nah kalau misalnya yang di atas 1,5 ya memang kita ambil. Nggak, artinya itu dispose itu tercampur atau tidak maksud saya. Artinya kalau itu akan diolah kembali dengan leaching misalkan, teknologi leaching. Tercampur, Pak. Oh, tercampur. Bisa nggak sampaikan ke Vale? Karena saya independent commissioner nih. Saya minta Vale itu melakukan konservasi secara baik dan benar. Jadi sudah sewaktunya resources limonit itu ya dieman-eman gitu, ditempatkan secara baik dan benar. Suatu saat kalau ada yang ingin memanfaatkan itu bisa dilakukan dengan baik. Sayang loh itu kalau tercampur kan, sekian puluh tahun kan tercampur itu kan. Sudah ada beberapa yang ada LGO pile ya, memang ada program itu Pak ininya dari itu. Jadi low grade ore pile-nya memang sudah ada beberapa ini yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini. Itunya pernah ada. Ya. Ya, kalau kita lihat di China itu yang low grade stainless steel seri 200 itu kan nickel kontennya kan paling cuma 1,92% ya kan. Jadi artinya juga masukan nikelnya juga rendah, nikel ore-nya gitu. Di Indonesia yang kita sebut rendah itu di bawah 1,7, padahal itu juga tinggi gitu loh. Jadi ini juga buat perhatian kita semua, bukan hanya Vale ya, supaya pada saat menambang bisa melakukan konservasi secara baik, sehingga ini bisa kita manfaatkan ke depan ataupun siapa saja yang akan memanfaatkan. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak Sukyar untuk masukan yang sangat berharga. Ini terkait dengan konservasi mineral ya. Itu Mas Ido mungkin bukan hanya ditujukan ke Vale, tetapi semua praktisi di Indonesia ya. Mungkin ke depannya kita memang harus lebih memperhatikan konservasi mineral ini, dan juga industri hilir ya. Kan sekarang pemerintah mendengungkan added value, yaitu advantage material ya gitu ya. Jadi bukan hanya tanah air yang kita jual atau sampai konsentrat dan ini ya. Oke, baik. Saya lanjutkan saja. Terima kasih Pak Sukyar, terima kasih sekali lagi. Ini ada pertanyaan dari Eni ya, Mbak Eni atau Eri, sorry ya. Silakan Eri. Oh. Selamat Mas ya? siang Mas Idok. Oke. Iya, ini saya ada pertanyaan terkait
pengolahannya, di processing. Karena yang dari pernah saya baca dari tulisan dari bukunya Pak Arif itu, salah satu processing yaitu HPAL atau Karon, saya agak lupa, itu kan menghasilkan karbon kredit, Mas. Nah, apakah karakteristik nikel, laterite nikel yang ada di Indonesia itu juga bisa punya nilai karbon kredit yang kobalt kredit yang cukup baik untuk diolah melalui proses HPAL atau Karon tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah REE, apakah dari Vale sudah ada pernah penelitian untuk melakukan identifikasi kandungan REE di batuan ultramafik di daerah sana? Karena saya pernah baca, saya pernah lihat buku, sebenarnya bukan pernah baca, ada buku RE in ultramafik, cuman saya belum bisa akses sih bukunya, jadi saya agak penasaran apakah Indonesia juga punya resource dari RE yang cukup baik, terutama di ultramafiknya. Mungkin itu aja, Mas Adok, terima kasih. Oke, ya ini bicara HPAL ini cukup menarik ya. Jadi HPAL ini tadi juga mungkin ini bahwa sebenarnya HPAL ini adalah salah satu cara untuk tadi mungkin salah satunya untuk konservasi mineral seperti yang disampaikan Pak Susiar tadi ya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan ore dengan grade yang rendah gitu kan di sini. Kalau misalnya ya umumnya kalau di sini saprolite itu biasanya di atas 1,5 gitu kan. Kalau misalnya HPAL itu yang lebih arah limonitik yang di antara 1 sampai 1,5. Nah, memang salah satu ininya adalah kalau keuntungannya dengan HPAL adalah kita juga bisa tadi mengambil atau mengekstraksi CO-nya dengan lebih baik dibanding kalau misalnya dengan pirometalurgi. Nah, kenapa seperti itu? Karena CO di dalam laterite itu umumnya ada secara mineralogi ada di goethite. Nah, itu yang dimana target dari HPAL itu adalah bagaimana mengekstraksi nikel dari goethite. Terutama nanti CO-nya akan juga ikut. Nah, itu juga salah satu yang dilakukan di Vale. Salah satunya adalah saat ini sudah masuk di dalam proses AMDAL, bahkan sudah mulai proses ini untuk melakukan join dengan Sumitomo membangun pabrik di Sulawesi Tenggara di Pomala ya. Itu membangun pabrik HPAL. Memang kita sudah dalam proses ke situ. Nah, itu juga salah satu bagian dari konservasi mineral yang dilakukan gitu kan. Nah, terus apakah tadi terkait dengan itu REE gitu ya. Memang REE ini menjadi suatu yang menarik, tetapi memang itu membutuhkan suatu diskusi khusus atau membutuhkan suatu studi khusus. Dan untuk ekstraksinya pun juga misalnya ekstraksi HPAL, ekstraksi REE salah satunya yang bisa dilakukan adalah misalnya dengan skandium gitu kan. Nah, skandium itu memang sudah dilakukan studi, salah satunya juga oleh Sumitomo di Filipina. Karena kebetulan tadi kalau kita lihat Filipina, Sumitomo punya 2 pabrik HPAL di Filipina ya, yaitu di Coral Bay dan juga di Taganito gitu kan. Nah, salah satunya adalah kalau misalnya residu HPAL itu kan, jadi HPAL itu kan di leachingnya, namanya leaching itu kan ada pregnant solution, ada sisanya residunya. Itu residunya itu dia release lagi untuk mendapatkan scandium di sana gitu kan. Nah, secara pilot memang sudah berhasil, tetapi mereka belum mengembangkan dari sisi ekonomikal gitu kan, yang mungkin lebih masif gitu ya. Karena kadang-kadang memang untuk sesuatu hal yang sifatnya masif itu kadang berbeda dengan pilotnya. Dan saya lihat Sumitomo belum berani untuk melakukan itu untuk secara ini. Tapi dari sisi itu artinya ada harapan bahwa mungkin REE suatu saat nanti bisa diekstrak. Nah, untuk studi yang ada di sini, ya tadi, selama ini yang mungkin kita lakukan baru sebatas studi-studi ya. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih detail lagi mengarah ke production memang belum. Dan memang untuk teknologinya ibaratnya masih sangat terbatas lah. Gitu. Ya, makasih tanggapannya. Mas Eri masih ada tanggapan balik atau cukup? Ingin nanyain lagi, Mas, kalau dari yang studi di Filipina itu yang teridentifikasi hanya skandium aja ya?
bukan kan dari RE itu ada 12 jenis kan ya, ada yttrium, ada neodymium dan lain-lain. Itu yang teridentifikasi hanya scandium atau ada RE yang lainnya? Mungkin itu aja, Mas. Saya kurang tahu ya kalau misalnya yang di Sumitomo apa saja yang mereka diidentifikasi ya, tetapi yang publish itu kan yang saya lihat dari yang sudah publish saja gitu kan, karena mereka sudah melakukan ekstraksi scandium itu gitu, karena ya tentu yang seperti itu kan kadang-kadang menjadi suatu rahasia dari company-nya ya, bagaimana supaya teknologinya tidak diambil orang, karena orang pasti dari satu company pengen dia menjadi the first gitu kan, itu sih ininya seperti itu. Oke, saya kira cukup Mas Eri ya. Cukup, Pak. Lanjut, terima kasih Mas Ido, Mas Eri. Lanjut kepada penanya berikutnya, ini ada Asti sendiri, Asti Sulastri. Silakan Asti, sampaikan langsung ke Mas Ido. Ya, Asti, Pak Budi monitor. izin bertanya. Ya. Sebagai kami yang geologis atau fresh graduate gitu ingin memantau harga-harga atau pengaruh komoditi logam di dunia, kira-kira bagaimana tipsnya? Dan yang kedua, untuk konservasi limonit sendiri itu bagaimana, mungkin ada saran mengenai manajemen storasinya seperti apa atau penyimpanannya bagaimana jika di kemudian hari limonit pun dapat diekstraksi secara ekonomis. Terima kasih, Pak. Oke, nah tadi kalau misalnya harga-harga ya mungkin kita bisa masuk ke website yang mungkin ini ya memberikan informasi terhadap harga gitu kan. Kalau misalnya di nikel, karena yang paling banyak menjadi patokan itu LME ya, kita bisa masuk saja ke LME, London Metal Exchange. Di situ ada beberapa komoditi yang bisa kita lihat. Nah, selain LME juga sebenarnya nikel itu kan diperdagangkan juga misalnya di China gitu. China dulu ya karena mungkin kebutuhan di China itu tinggi, mereka bikin metal exchange sendiri gitu. Salah satunya misalnya di SHFE. Itu yang tadi mungkin saya ada agak lebih detail yang bagus, misalnya memberikan data per produk gitu kan, misalnya Ni cathode berapa harganya, kemudian NPI berapa, kemudian nikel sulfat berapa, itu bisa masuk ke itunya websitenya Shanghai Metal Market SMM. Itu bisa masuk di situ. Untuk harga-harga itu tipsnya. Nah, kemudian salah satu yang mungkin tadi untuk konservasi ya, yang mungkin juga sudah mulai beberapa juga Vale juga ini, walaupun belum sepenuhnya, tetapi kita sudah memulai itu dengan LGO pile, gitu kan. Nah, memang aneh seperti itu dengan low grade ore pile itu yang kita mulai pile yang mungkin di bawah 1,5% itu bisa pernah kita lakukan seperti itu. Dan untuk misalnya untuk kalau mau yang lebih ini lagi ya, bagaimana kita bisa membuat suatu program untuk mining dan juga processing yang terintegrasi, bagaimana limonit dan saprolit itu bisa dimanfaatkan. Misalnya limonitnya dengan hidrometalurgi, dengan HPAL, saprolitnya dengan pirometalurgi, entah itu NPI, ferronikel atau MIT. Dengan seperti itu pasti NPV-nya juga karena secara keekonomian, karena kalau misalnya yang tadinya overburden itu waste jadi ore kan, karena pada saat dia dimanfaatkan menjadi produk HPAL dia menjadi ore gitu seperti itu. Baik, makasih. Asti masih ada feedback? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, cukup. Baik, selanjutnya ini ada Pak Godang. Pak Godang, pakar REE, silakan. Tolong di-unmute Pak Godang. Ini terakhir saya kira ya, karena ini udah mau duhur. Pak Godang. Oke, ini pertanyaan dari Pak Godang nih. Ada di chatting room. Itu low grade Ni ore, berapa kadar scandiumnya? Apakah pernah dianalisis atau di-studi? Monggo, Mas Ido. Ya saya sendiri belum ini ya dari ini saya nggak terlalu hafal berapa. Memang sepertinya pernah gitu, tapi saya angka grade-nya kurang ini. Biasanya sih dalam low ppm ya ini.
kalau misalnya itu. Gitu. Karena beberapa RE yang lain juga biasanya dalam bentuk VPN. Oke. Ini memang Pak Godang nggak bisa di-unmute ya. Oke. Saya kira oke. Masih ada satu pertanyaan lagi tambahan apabila ada. Kalau di Jogja itu udah mau ajan duhur. Oke. Pak Budi, apakah Saya kira oke. Ini Pak mau Asli, bertanya silakan, Asli. apakah materi bisa dibagikan kepada peserta atau tidak? Oh. Boleh nanti saya kirim PDF-nya nanti. Ke siapa? Ke Mbak Asti atau kemana nanti? Boleh Pak, ke saya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Ido. Ini sebelum selesai, sebelum ditutup nih ada Pak STJ, Ketua MJ kita mungkin ingin ada closing remark. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ido. Memang kalau namanya Budi itu keren semua ya. Terima kasih banyak spektrum presentasinya beyond yang selama ini kita cover di MGI ya, which is itu bagus. Jadi harapan kita economic geologist juga paham dan aware sampai kepada hal yang tadi semua dijelaskan secara runut oleh Mas Budi gitu. Saya hanya mencoba untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Sukyar atau mengamplify begitu ya tentang concern beliau yang itu sudah menjadi concern nasional tentang konservasi mineral, konservasi ores, konservasi sumber daya, cadangan dan seterusnya. Memang itu bukan hanya di nikel, itu juga di bahan tambang komoditi yang lain. Poin pentingnya adalah tidak semata-mata pemerintah itu meminta kita untuk tidak membuang-buang atau mewastingkan resource atau reserve kita, tetapi sebenarnya itu juga challenge bagi perusahaan untuk juga mengambil nilai ekonomis dari material tersebut. Contoh paling simpel adalah kalau di emas, orang berdiskusi tentang bagaimana dengan segala macam cara diturunkan cut-off grade-nya. Ada inovasi-inovasi dari teman-teman metalurgi, bekerjasama dengan teman-teman geologis gitu ya, untuk melakukan studi geometalurgis lebih detail lagi, sehingga karakterisasi yang endingnya itu adalah optimisasi dalam prosesnya, itu menjadi lebih baik. Sehingga dari sisi keekonomisan itu tercapai, dari sisi spiritnya oleh pemerintah, yang endingnya kan pemerintah ingin apapun yang ada di negara kita, sumber daya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya atau sebesar-besarnya. Tidak harus dalam konteks menambang sebanyak-banyaknya, tetapi mengambil hanya grade-grade tertinggi saja. Tetapi beyond itu, karena sekarang untuk grade tinggi memang sudah tidak banyak lagi. Nah, tadi disebutkan benar kita sebagai pelaku industri pertambangan di awal-awal memang seperti memanjakan oleh grade yang tinggi. Kalau tidak grade setinggi itu, ya meskipun itu subject to nilai keekonomisannya ya. Tapi pada saat yang sama masih banyak itu yang high grading hanya untuk mengejar nilai keekonomisan atau profit yang lebih tinggi. Nah, kita sebagai anggota MGI, IAGI, yang notabene adalah orang-orang yang punya kadar nasionalisme yang sangat tinggi, tidak diragukan itu, kita mempunyai kesempatan untuk berkontribusi di dalam perusahaan pada level apapun. Di top manajemen sudah jelas, di level technical bisa banget dengan cara yang tadi saya sebutkan di awal, karakterisasi lebih baik, geometry study yang lebih detail, yang pada akhirnya company needs, states our homeland needs, itu
ada irisannya. Gitu. Pesan saya hanya itu saja, bahwa kita berkontribusi dengan spirit yang seperti itu tadi, bukan hanya jargon oleh atau dari pemerintah, tapi sebenarnya itu concern kita bersama. Bagaimana mungkin waste atau sesuatu yang kita dispose begitu memiliki grade yang suatu saat tetap atau bisa menjadi ore. Jadi mungkin lebih kepada manajemen kalau dulu stockpile ya, tapi kalau sekarang bisa saja bukan judulnya stockpile, tapi sisa prosesnya pun atau spend ore-nya pun bisa menjadi sesuatu yang berharga ke depan. Jadi itu bisa kita berkontribusi untuk tidak mencampur tadi yang disebutkan material-material itu dengan material yang tidak mungkin bisa diproses ke depannya. Saya pikir itu saja, Mas Arief, Mas Budi. Ini message untuk semua ya. Vale, Freeport adalah flagship gede, dua komoditas, dua perusahaan yang sangat besar. Kalau memang itu dijadikan semacam referensi sasaran tembak, ya seperti itulah. Karena paling mudah adalah berbicara dengan sesuatu yang sudah diketahui khalayak lebih luas, lebih ramai. Impact-nya, harapannya yang lebih kecil, yang belum terekspos itu juga terimbas untuk mendapatkan pelajaran dari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Ido, terima kasih Vale tentu saja yang telah memberikan izin kepada Mas Ido untuk sharing dengan kita, dan kita masih tunggu yang seperti ini, yang beyond ini ke depan sembari kita menyiapkan untuk annual convention di 2020 yang masih akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Arief, Mas Sekjen. Ya, makasih Mas Ketua kita, Ketua MBI. Ini luar biasa apa yang disampaikan materi dari Mas Ido tadi. Mudah-mudahan ini masih akan update lagi dengan data-data terbaru ke depannya, Mas Ido. Ya, terima kasih sekali lagi, dan tentu terima kasih kepada rekan-rekan partisipan semua yang sudah standby sampai sekarang masih 85 orang. Terima kasih Pak Sukyar kalau masih ada. Saya kira kita cukupkan karena udah mau duhur. Bagi yang mau menjalankan ibadah duhur, sholat duhur, silakan. Kalau yang puasa, lanjutkan puasa sunnah sawalnya, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan mengucap terima kasih dan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Baik, Ocha. Ya. Ya, terima kasih Pak Arief, terima kasih Mas Budi buat sama-sama, Pak. Dan untuk partisipan semua, jangan lupa besok Rabu minggu depan, tanggal 3 juga ada presentasi dari Bapak Rusiana Permana. Silahkan untuk mendaftar atau japri langsung ke ASTI di jam 15.30. Little Cap saying no is the answer is in exploration. Pembicara dari Bapak Rusiana Permana. Jadi jumpa Rabu besok tanggal 3 Juni jam 3:30. Terima kasih Om Budi buat ini. Silakan kalau mau lari lagi, mau olahraga lagi. Sore. Karena tidak ada anak, nggak ada yang gangguin, jadi bebas. Ya. Buat Pak STJ Budi, makasih buat kehadirannya walaupun banyak meeting dengan berbagai Zoom. Terima kasih semua. Namaste, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Thank you. Stay. Makasih Mas. Ya. Selamat Sun. Makasih. Sun, Mas Tegdo. Bud, thank you ya. Ya, sama-sama. Aku live ya. Buat PDF. Iya, thank you. Pakai nanti aku kirim ke ini aja ya, pasti ya. Ya, pakai laptop dong. Kenapa pakai handphone? Laptop kantor nggak boleh diinstal macam-macam. Oh iya, lupa. Oke. Siap. Oke, thank you. Salam buat semua ya. Makasih. Assalamualaikum.